Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 manajemen risiko. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang manajemen risiko konsolidasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Faryazah Maulana Baza, NIM 107. Saya akan ditemani oleh dua teman saya, yaitu Dian Nurliatur Rohmah NIM 007 dan juga ada Mas Nurah NIM 027. Langsung saja masuk materi yang pertama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Sedangkan menurut Smith, pengertian manajemen risiko yaitu proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Sementara, pengertian manajemen risiko menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 442/PMK.010/2009 tentang manajemen risiko lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen risiko. Ada beberapa yang menjadi tujuan penerapan manajemen risiko yang mampu memecahkan masalah dalam risiko dalam tujuan dan pencapaian perusahaan. Di antaranya adalah 1. Melindungi perusahaan. Seperti yang dibahas sebelumnya, konsep manajemen risiko muncul untuk melindungi sebuah bisnis agar bisa bertahan dari berbagai tantangan dan masalah yang harus dihadapi setiap perusahaan. Setiap tantangan dan masalah bisnis dapat memberikan dampak dengan tingkatan yang berbeda-beda, mulai dari rendah hingga yang tinggi seperti pandemi corona ini. Untuk menekan risiko yang harus diterima perusahaan, dibuatlah manajemen risiko ini, sehingga kerugian atau risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan bisa diminimalisir hingga serendah mungkin. Bahkan pengusaha dapat menetapkan sampai sebesar apa risiko yang dapat mereka toleransi. Yang kedua, membantu pembuatan kerangka kerja. Dengan adanya manajemen risiko, akan sangat memudahkan sekali pemilik usaha untuk membuat kerangka kerja perusahaan. Adanya tujuan manajemen risiko menjadi asumsi bagi pemilik usaha atau manajemen untuk sistem kerja yang efektif dan efisien. Sebagai contoh, adanya manajemen risiko membuat pemilik usaha menciptakan SOP yang sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya financial loss. Pengusaha juga bisa membuat sanksi-sanksi bila terjadi kondisi yang merugikan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja bisnis. Manajemen risiko secara otomatis akan mendorong pemilik usaha atau manajemen yang telah diberikan kewenangan untuk bertindak proaktif untuk mengurangi potensi terjadinya risiko. Dengan adanya sistem kontrol yang terus berjalan, manajemen akan sangat mudah menemukan masalah-masalah di lapangan, yang kedepannya akan menjadi bahan evaluasi serta perbaikan secara terus-menerus. Kondisi tersebut akan mendorong kinerja perusahaan untuk semakin efektif dan efisien. Secara tidak langsung, daya saing perusahaan juga akan semakin kuat. Dan yang keempat, sebagai pengingat. Selain itu, manajemen risiko juga bisa menjadi pengingat bagi setiap elemen bisnis agar berhati-hati setiap kali menjalankan pekerjaannya. Kehati-hatian ini akan mengurangi risiko kesalahan proses kerja yang bisa berdampak pada kerugian baik secara waktu, tenaga, ataupun finansial. Baik, saya akan menjelaskan tentang peranan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko pada perbankan sangatlah penting dalam menciptakan suatu industri perbankan yang sehat dan dapat terintegrasi secara tepat, agar bisnis bank dijalankan dalam koridor risiko yang tetap terkendali oleh suatu tindakan yang aman. Penerapan manajemen risiko yang tertib pada setiap bank pada gilirannya akan menciptakan industri perbankan yang semakin sehat. Penerapan manajemen risiko pada bank juga berperan dalam meningkatkan shareholder value
atau suatu nilai perusahaan terhadap saham perusahaan mengenai hal yang dividen, harga, dan potensi, yang dapat memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam potensi kerugian di masa mendatang, dan menentukan berapa banyak modal yang diperlukan untuk menutup berbagai resiko dan menghitung potensi imbal hasil yang diharapkan sesuai besarnya modal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsolidasi. Menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi bank, yang mengartikan konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Sedangkan konsolidasi di dalam bisnis yaitu peleburan dua atau juga lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baru, yang mana perusahaan baru itu dapat mengambil alih seluruh hak serta kewajiban dari tiap-tiap perusahaan yang disatukan. Jadi, secara umum, konsolidasi ini berarti suatu tindakan atau juga upaya untuk menyatukan atau juga memperkuat serta memperteguh hubungan antara dua kelompok bahkan lebih, sehingga terbentuk sebuah perusahaan yang lebih kuat. Yaitu ciri-ciri konsolidasi. Yang pertama, terdapat dua atau lebih perusahaan yang meleburkan diri dengan membentuk perusahaan baru. Yang kedua yaitu setiap perusahaan lama yang bergabung akan dibubarkan tanpa melalui likuidasi. Yang ketiga yaitu perusahaan baru yang digabung oleh beberapa perusahaan harus berstatus badan hukum baru. Yang keempat, desain konsolidasi dan konsep perbuatan konsolidasi harus disetujui oleh RUPS di masing-masing perusahaan. Yang kelima, semua aset dan liabilitas perusahaan yang digabungkan akan secara otomatis beralih ke perusahaan baru. Yang keenam yaitu konsep akta konsolidasi yang sudah disetujui oleh RUPS akan dimasukkan dalam akta konsolidasi yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Yang ketujuh yaitu perusahaan yang baru dikonsolidasi akan memiliki status badan hukum pada tanggal penerbitan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perusahaan yang bergabung tanpa proses likuidasi. Ini yaitu contoh perusahaan konsolidasi. Yang pertama, Bank Mandiri. Bank Mandiri yaitu hasil Bank Bumi Daya atau BPD, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank atau Bank Eksim, dan Bank Pembangunan Indonesia Bapindo. Dan yang kedua yaitu Indonesia Professional Reinsurer atau IPR, yaitu hasil konsolidasi dari PT Reasuransi Internasional Indonesia atau disebut dengan Reindo, PT Reasuransi Nasional Indonesia atau yang disebut dengan NASRE, PT Tugu Reasuransi Indonesia atau disebut dengan Tugu Re, dan PT Perusahaan Reasuransi Indonesia. Dan yang ketiga yaitu Maskapai Reasuransi Indonesia atau disebut dengan Marine. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsolidasi pada bank. Bank merupakan salah satu bentuk perusahaan yang bergerak dalam lalu lintas keuangan. Tindakan yang dilakukan perbankan harus didasarkan pada landasan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh perbankan adalah restrukturisasi perusahaan. Konsolidasi yang dilakukan oleh suatu bank harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan
pengambil alihan perseroan terbatas. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen risiko konsolidasi. Manajemen risiko konsolidasi adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, memantau, serta mengendalikan seluruh risiko usaha yang terjadi pada penggabungan dua perusahaan atau lebih tersebut, yang awalnya perusahaan itu masing-masing dari perusahaan tersebut dibubarkan lalu digabung menjadi satu perusahaan. Manajemen risiko ini sangat penting bagi perusahaan yang melakukan konsolidasi agar bisa mengetahui, menganalisis, memantau, dan mengendalikan risiko yang terjadi pada perusahaan yang melakukan konsolidasi tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat manajemen risiko konsolidasi. Ada beberapa manfaat terkait manajemen risiko konsolidasi. Yang pertama, menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya pada perusahaan yang melakukan konsolidasi atau penggabungan perusahaan. Yang kedua, menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi pada perusahaan yang melakukan konsolidasi atau penggabungan perusahaan. Lalu yang ketiga, menimbulkan rasa aman di kalangan pemegang saham mengenai kelangsungan dan keamanan investasinya pada perusahaan yang melakukan konsolidasi atau penggabungan perusahaan. Yang keempat, menyediakan informasi tentang risiko yang terjadi pada perusahaan yang melakukan konsolidasi atau penggabungan perusahaan. Yang kelima, meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko operasi bagi setiap unsur dalam organisasi atau perusahaan yang melakukan konsolidasi atau penggabungan perusahaan. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko konsolidasi pada bank. Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 Tahun 2017 tentang prinsip kehati-hatian dan laporan dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, bahwa sehubungan dengan berlakunya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2017 tentang penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang memiliki atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, maka wajib melakukan penerapan manajemen risiko secara konsolidasi. Dan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, manajemen risiko konsolidasi, bank wajib memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan seluruh risiko usaha dari bank dan perusahaan anak untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara konsolidasi dengan efektif. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu bank dalam melaksanakan manajemen risiko usaha dari bank dan perusahaan anak secara menyeluruh. Perusahaan anak adalah perusahaan yang dikuasai atau dimiliki baik secara langsung maupun tidak oleh perusahaan lain yang disebut perusahaan induk, atau perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan yang tergabung dalam satu grup perusahaan. Demikian sedikit presentasi dari kelompok kami. Apabila ada lebih dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.